Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita semua dapat hidup hingga hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan ceramah yang berjudul meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW sejak kita remaja. Sebelum saya masuk pembahasan utama, alangkah baiknya kita mengingat kembali sejarah Nabi Muhammad SAW secara singkat. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Ketika beliau lahir, tanda-tanda bahwa kebesaran Allah itu benar-benar ada. Berhala-berhala yang berada di sekitaran Ka'bah hancur seketika. Api-api Majusi yang menyala ribuan tahun seketika padam, dan istana Kisra bergoncang sekencang-kencangnya. Nabi Muhammad SAW dilahirkan oleh Siti Aminah dan ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW selalu memberikan keberkahan kepada orang-orang di sekitarnya. Halimah As-Sa'adiyah menjadi saksi nyata atas perkataan tersebut. Dan pada saat beliau remaja, beliau dikenal dengan akhlak-akhlak yang mulia. Di antaranya sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan pesan, dan fatonah, cerdas. Dari 4 akhlak tadi yang barusan saya bahas, jika dibandingkan dengan akhlak-akhlak para remaja-remaja Indonesia, apakah sudah sebanding? Apakah sudah setidaknya mirip? Sekarang saya ingin bertanya, di Indonesia remaja-remajanya lebih banyak yang jujur, apa lebih banyak yang bohong? Lebih banyak yang cerdas, apa lebih banyak yang bodoh? Lebih banyak yang menaati aturan, apa yang lebih banyak melanggar aturan? Oleh karena itu, saya akan membahas beberapa persoalan pada materi saya kali ini, terutama di bidang kejujuran. Korupsi sudah terjadi di berbagai lapisan, baik itu dari pemerintahnya, rakyatnya, mahasiswa-mahasiswinya, bahkan siswa-siswinya yang mereka saja belum cukup umur. Mereka belum punya KTP, kartu tanda mereka masih berwarna pink, tapi mereka sudah melakukan tindakan tercela seperti itu. Saya ambil contoh mudanya, pada saat ujian banyak sekali anak-anak yang lebih milih mencontek dibandingkan belajar sebelum ujian. Padahal dari tindakan tersebut itu berdampak bagi orang lain. Siapa yang terkena dampaknya? Orang-orang atau anak-anak yang rajin dan juga jujur. Mereka selalu menjadi korban atas perilaku kalian. Semua tenaga yang mereka korbankan, semua waktu yang mereka korbankan. Coba bayangkan apabila anak-anak di Indonesia itu setidaknya memiliki 3 dari akhlak Nabi Muhammad SAW. 3 saja, tidak perlu 4-4-nya. Yang pertama, jujur, mereka tidak akan mencontek. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya, mereka akan menaati aturan yang ada, menaati perintah yang ada, dan menjaga kepercayaan orang lain. Dan yang ketiga, fatonah, cerdas, mereka akan lebih cerdas dalam mengelola waktu mereka untuk belajar dan untuk bermain. Jika anak-anak di Indonesia dan remaja-remaja Indonesia benar-benar memiliki 3 dari 4 akhlak Nabi Muhammad SAW ini, saya yakin
Indonesia emas 2045 bukan cuma angan-angan, dan saya yakin Indonesia emas 2045 akan terjadi dan benar-benar nyata adanya. Hadirnya saya di sini menyampaikan materi bukan berarti saya menggurui. Saya tahu saya juga pernah melakukan hal tersebut, tapi saya hanya tidak ingin kalian melakukan itu secara terus-menerus, karena efeknya bukan cuma untuk kalian, itu juga berdampak untuk semangat belajar orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.